Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Agus Hanifin. Di sini saya ingin berbagi ilmu dengan kalian tentang tune-up EVI ya. Tune-up EVI yang sering diujikan di SMK serta checklist yang digunakan untuk ujian praktek. Di sini sudah tertera. Awal yang perlu kalian siapkan adalah yang pertama persiapan alat. Alat sudah disiapkan dekat dengan kegiatan kalian akan melakukan tune-up. Alat-alat apa saja yang sudah kalian persiapkan, dekatkan supaya akses kalian untuk tune-up itu menjadi lebih cepat. Setelah itu, yang kedua, kita memasang fender cover ya, fender cover. Langkah awal kita buka kapasitor terlebih dahulu. Kita pasang grill cover ya, yang bentuknya persegi panjang ya, di depan sini grill cover. Langkah selanjutnya seat cover ya, pelindung samping, seat cover. Selanjutnya yang sebelah kiri sama, modelnya lain ya dengan grill cover. Ini ada agak kepotong atau cowakan ya untuk slidebor roda. Oke. Kenapa kok harus dipasang fender cover ya? Yang pertama, untuk melindungi cat atau bodi mobil terhadap goresan dan kotoran pada saat kita melaksanakan tune-up ataupun ketika kita memegang kunci tersebut sampai jatuh, sehingga menghindari kerusakan pada unit mobil. Lanjut, kita pasang cover yang bagian dalam. Segi panjang ini namanya floor cover atau pelindung lantai ya, biar melindungi lantai mobil dari oli atau kotoran yang menempel di sepatu kita pada saat kita melaksanakan tune-up. Kita pasang. Kemudian ini handle cover untuk melindungi handle kopling, setir cover untuk melindungi setir. Kemudian seat cover atau jok cover yang untuk melindungi kulit jok dari kotoran yang menempel atau kotoran oli. Terus selanjutnya kita laksanakan tune-up mobil. Oke, langkah awal kita akan memeriksa sistem pendingin atau cooling system ya. Yang pertama kita akan memeriksa cairan pendingin di reservoir tank, volumenya. Lihat ke sini. Dilihat ke sini reservoir tank. Nah, ini ada indikator low dan indikator full. Jadi volume air pendingin yang bagus sejajar dengan full, tidak boleh lebih ataupun kurang ya. Itu volume air yang baik. Nah, reservoir tank ini volumenya berlebihan, jadi ini jelek, harus dikeluarkan, harus dikurangi. Oke, volume, kesimpulan volume bisa ditulis di checklist jelek.
Oke, selanjutnya kita akan memeriksa kualitas air pendingin. Kita buka tutup radiator, kita ambil sampel air radiator dengan sedotan ya, atau alat bantu yang lain boleh. Kita teteskan di tangan. Warnanya masih hijau karena ini pakai coolant, berarti ini masih bagus ya. Kualitasnya masih bagus, warnanya masih jelas. Jadi kalau sudah tidak berwarna atau berubah warna, misalkan kok hijau berubah ke warna kerak atau putih kapur, itu berarti sudah jelek. Oke, selanjutnya pemeriksaan kerja tutup radiator. Kita ambil tutup radiatornya. Di sini tertulis 1,1 PSI. Jadi katup relief valve akan membuka pada tekanan sekian. Ya, relief valve akan membuka pada 1,1 PSI. Kita ambil alatnya, cap tester, kita pasangkan, kita pompa mas. Nah, harusnya dia akan membuka setelah angka 1 lebih 1 strip. Ini adalah nilainya 1,1 PSI ya. Ternyata dia nggak bisa naik, jadi tutup radiator di sini ini rusak ya, rusak atau sudah tidak baik lagi. Kemudian kita lanjutkan pemeriksaan kebocoran sistem pendingin. Kita ambil alat lagi, radiator cap tester, kita pasangkan di sini. Kemudian kita pompa. Standarnya sama mas, tapi jangan dikasih tekanan berlebih. Kita kasih tekanan 0,5 saja. Kita tekan sampai 0,5. Oke, jarum tidak bergerak, berarti tidak bocor. Kita tes keliling radiator dan selang. Sini mas. Tes, di sini dilihat sambungan-sambungan di selang radiatornya. Kemudian di bagian radiatornya ada air netes tidak? Kalau tidak ada air yang menetes, berarti radiator tidak bocor. Ya. Dan peringatan atau satu hal yang perlu diwaspadai atau perhatikan bahwa tekanan ini jangan dikasih berlebih sama seperti ditutup ya, karena ini motor sudah lama, istilahnya sudah pemakaian kilometer lebih dari 10.000. Oke, sekian pemeriksaan cooling system. Oke, kita langsung periksa volume pelumas dan kualitas pelumas. Langsung saja kita ke stik oli. Kita ambil stek oli, sekalian kita lap, kita keluarkan. Kita lap, kita keluarkan, kita masukkan kembali. Kita lihat volume. Di sini ada dua tanda, low sama F atau full. Volumenya masih sejajar dengan F full, jadi ini masih bagus. Kemudian kita lihat kualitas, warna sudah agak gelap, bau terbakar. Jadi ini pendingin mesin masih bagus, tapi kualitas oli jelek. Selanjutnya kita periksa aki atau baterai. Baterai boleh dilepas dari mobil atau di mobil, tapi alangkah baiknya kalau dilepas dari unit ya, dari mobil tersendiri ya, biar lebih aman. Oke, langkah awal yang kita akan periksa adalah volume air baterai. Di sini untuk volume ada tanda lower level dengan upper level ya. Sama seperti di volume air radiator, bahwa volume air baterai yang bagus adalah sejajar dengan upper level ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Apalagi di bawah tanda lower level itu tidak baik untuk akinya. Oke, kita lihat, kita goyangkan, kita bisa pakai senter dari belakang bisa. Kita terlihat di sini ada gerakan air ya mas ya. Ternyata airnya lebih dari upper level, berarti aki ini volume airnya tidak baik. Langkah selanjutnya kita periksa ventilasi tutup aki atau baterai, bisa diterawang ke cahaya ataupun kita semprot dengan gun. Kita lubang sini, kita arahkan ke tempat yang aman ya. Ada washing pan atau kotak kardus seperti ini, kita semprot. Nah, semuanya ya, ini saya kasih contoh satu saja, kemudian kita pasang kembali. Kemudian langkah selanjutnya
pemeriksaan berat jenis air baterai, kita gunakan alat yang namanya hidrometer. Ini alatnya. Ya, di sini ada tanda atau warna hijau dengan tulisan good, kemudian putih fire, kemudian yang tanda merah recharger. Ini menandakan kalau masih di space warna hijau, berat jenis air aki masih bagus. Kemudian di warna putih, aki perlu di charger. Kalau di warna merah, aki sudah tidak baik lagi. Oke, kita coba di salah satu sel. Kita pasang, kita tekan, kita tunggu air naik. Oke, ini sudah terangkat ya. Air aksa yang di alat ini sudah terangkat. Kemudian kita baca yang sejajar dengan air paling atas. Ini nilainya 1100 ya. Berat jenisnya 1100, berarti berat jenis air baterai di aki ini sudah tidak baik lagi. Selanjutnya kita cek bodi dan kutub baterai ya. Bodi baterai bergelembung atau tidak. Kalau masih datar berarti bagus, tapi kalau sudah bergelembung seperti ini berarti sudah jelek. Kemudian kutub baterai yang seperti ini masih bagus, ini masih bagus. Yang contoh yang jelek seperti ini ya, korosi atau berkarat. Kemudian yang terakhir adalah pengecekan tegangan baterai. Kita gunakan alatnya yang namanya multitester. Kemudian kita lihat skala yang ada di sini, ya, skala yang ada di sini. Untuk spek atau standar tegangan baterai tersendiri adalah 12 volt. Jadi kita gunakan skala di atasnya ya, jangan kurang dari 12 volt. Oke, kita akan taruh di 50 volt skalanya. Kemudian kita ukur berapa tegangan aki yang di sini. Dihubungkan paralel, positif dapat positif, negatif dapat negatif. Kita hubungkan. Kita lihat pada alat terbaca tegangan 5, ini yang tengah ya, yang 0, kemudian 10, 20, 30, 50, 40, 50 ya yang terbaca, skala yang kita gunakan untuk membaca. Dan terlihat jarum menunjukkan di tengah-tengah antara 0 dengan 10. Jadi tegangan baterai yang kita ukur di sini ada 5 volt. Oke. Selanjutnya kita periksa, kita cek filter udara. Kita tarik, kita lepas. Perhatikan, ini bagian dalam. Apabila sudah berwarna hitam atau kotor berarti sudah minta ganti ya, jelek ya. Kemudian apabila masih seperti ini, kita lepas, kita bersihkan. Kita semprot menggunakan air gun dari bagian dalam terlebih dahulu, berlapis, kemudian bagian luar, kemudian kembali lagi ke bagian dalam, dan selesai. Filter bisa dipasang kembali. Selanjutnya pemeriksaan katup PCV, Positive Crankcase Ventilation ya. Pertama kita lihat secara visual, ada kebocoran oli tidak, atau ada kerusakan mungkin terlepas atau gimana. Nah, terlihat di sini tidak ada kebocoran oli dan katup masih bagus. Tetapi kita lebih baiknya kita lepas PVC dan kita akan mengetes cara kerja PVC. Kita lepas dulu PVC-nya. Sudah terlepas. Ini katup PVC ya. Dia bekerja sebagai katup searah ya, katup searah. Yang ke arah intake manifold, ketika kena hisapan, katup yang ada di dalam sini dia akan membuka. Tetapi kalau ada tekanan atau tiupan dari intake manifold kembali ke sini ke deksel, dia akan tertutup. Bisa kita tes. Ketika disedot dia membuka, apabila ditiup dia akan tertutup. Begitulah cara kerja katup PCV yang baik. PCV tersendiri kepanjangan dari Positive Crankcase Ventilation. Selanjutnya kita akan memeriksa
kondisi mesin menggunakan scanner tanpa trouble ya, seperti checklist yang ada di depan kalian ini sesuai praktek yang diberikan, standar praktek yang diberikan untuk siswa SMK. Kita di poin nomor 5 ini. Untuk poin nomor 6 akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Oke, langsung saja kita ambil alatnya, oke, serta kabel. Kita langsung masuk ke unit. Untuk cara penggunaan scan untuk lebih detail dan cara pemasangan dan sampai penghapusan trouble kode, silahkan kalian lihat deskripsi di bawah video ini ya. Jadi kita langsung untuk mencari data atau menjawab pertanyaan yang ada di checklist di sini. Oke, lanjut. Kita pasang. Sudah menyala merah, berarti ini alat sudah bisa digunakan. Kemudian kita kunci kontak on. Kita hidupkan alat. Enter. Kita pilih vehicle diagnosis, enter. Produk Japan, enter. Tunggu sampai loading. Kemudian kita pilih nomor 1, Japanese vehicle diagnosis, enter. Produk Toyota, enter. Kita pilih yang general, enter. Engine and transmission, enter. Pilih yang nomor 2, 16 pin connector with can, enter. Enter lagi, tunggu sampai loading. Kemudian vehicle diagnosis kode, kita tekan enter. No trouble code, jadi tidak ada trouble ya. Ini untuk menjawab poin nomor 5 yang A, memasang sensor atau aktuator. Jadi kalau ada trouble sensor apa bisa kita tulis di sini ya. Karena ini enggak ada, kita centang saja. Kemudian lanjut selanjutnya, memeriksa sensor deteksi udara atau MAP. Dan pertanyaan selanjutnya, kita escape di sini. Kita hidupkan mesin terlebih dahulu. Kita pilih current data, kita tekan enter. Loading. Nah, ini sudah terbaca. Kita tinggal mengisikan, Mas. Yang pertama kita cari memeriksa engine speed ya. Engine rotation speed, ini RPM. Kita tulis 1230 RPM ya. 1230 RPM. Kemudian saat pengapian atau timing pengapian, ignition timing, ini nama lainnya ignition timing ya, 12,5 derajat. Saat pengapian 12,5 derajat. Oke. Kemudian temperatur mesin ya, coolant temperatur kurang lebih 46 derajat Celcius. Coolant temperatur 46 derajat Celcius. Kemudian ampere pengisian kita cari di bawah. Power voltage ini, power voltage sebesar 13,8 volt ya. Ini tegangan pengisiannya ya, 13,8 volt. Jadi kita tinggal melihat di sini yang didata ampere atau tegangannya ya. Power voltage ini adalah ampere pengisian atau tegangan pengisian ya, yang di poin F. Kemudian yang memeriksa map yang di sini untuk di scan Karman scan ini kita membaca nama lainnya di sini adalah actual intake pressure atau MAP ya, dengan satuan setera di layar. Oke, ini kurang lebih negatif 0,9 ya, MPa. Negatif 0,9 MPa. Demikian tune up EVI yang bisa kalian praktekkan besok ketika di bengkel ataupun di rumah. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya untuk kemajuan channel saya. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.